Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Pak Ferry, ini nama panjangnya Franciscus Saverus Sanan. Iya. Pak Ferry adalah guru penggerak di SMA Katolik Warta Bakti. Hari ini saya menemui Pak Ferry untuk pendampingan pertama setelah sebulan lalu saya melakukan pendampingan perdana. Jadi pada pendampingan pertama ini ada banyak hal yang akan kita lakukan. Tetapi apakah Pak Ferry bersedia melakukan pendampingan hari ini? Siap, bersedia. Pak Ferry sehat? Sehat, Bu. Sehat ya. Sepertinya sepi. Ada apa nih Pak Ferry? Untuk hari ini, Ibu, kita di sekolah sedang berlangsung ujian akhir semester, Bu. Oh, Ya. baru mulai atau sudah? Kita sudah mulai 1 minggu yang lalu. Ini yang terakhir? Masih berlanjut hari ini. Ya. Sehingga prosesnya sampai besok. Tapi besok itu kita libur sehingga nanti berakhirnya hari Kamis, Bu. Baik. Ya. Sebelum pendampingan individu dilakukan, mungkin ada tanggung jawab yang Pak Ferry harus kerjakan? Tadi sebelum pendampingan individu, saya di ruang lab masih setting sistem ujiannya karena kita di sini menggunakan ujian berbasis Android. Ya, sehingga sistemnya itu kita beberapa orang yang kelola sistemnya, bagaimana kita mengupload soal sampai mengaktifkan soal itu, sehingga sekarang siswa sudah bisa akses untuk ujian. Oh, siswanya ujiannya di rumah atau di sekolah? Ujiannya di sekolah. Di sekolah ya. Nanti bisa memberikan gambaran sedikit tentang sistem Androidnya seperti apa? Oh iya, baik. Sistem Android yang kita gunakan untuk ujian ini, kita manfaatkan salah satu e-learning yang sudah kita gunakan beberapa bulan yang lalu, dan itu awalnya terinspirasi dari kegiatan pembelajaran di rumah. Ya, bagaimana kita dapat menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa di rumah, maka kita cari alternatif sehingga materi itu bisa tersampaikan pada siswa dan dapat diakses oleh semua siswa yang kita ajarkan. Maka kita pilih e-learning ini. Jadi dalam e-learning kita dapat memanfaatkan beberapa fitur, misalkan materi pembelajaran, kemudian video-video pembelajaran yang bisa mendukung materi pembelajaran itu kita juga bisa upload. Kemudian siswa bisa membaca materi itu beberapa kali karena materi pembelajaran misalkan yang berhubungan dengan buku-buku pembelajaran, buku sumbernya, siswa tidak perlu meminjam buku di perpustakaan karena di dalam e-learning ini kita sudah menggunakan yang namanya buku-buku elektronik, e-book. Jadi e-booknya kita upload di sini sehingga siswa itu bisa belajarnya di mana saja, kapan saja bisa mereka akses dengan menggunakan HP. Ya, karena kita melihat situasi sekarang siswa-siswa kita itu rata-rata memiliki HP. Sehingga bagaimana mereka manfaatkan HP ini sebagai media pembelajaran untuk mereka. Dan hal ini terinspirasi juga bagi saya. Dalam aksi nyata saya ini, saya memilih handphone ini sebagai salah satu media pembelajaran sederhana yang saya terapkan. Baik, Pak Ferry, itu tentang pendidikan jarak jauh dan aplikasinya dengan model Android. Sekarang kita kembali ke PAS. Ini siapa yang menginisiasi untuk dilakukannya PAS model e-learning atau secara daring ini, Pak? Dan seperti apa daringnya? Apakah siswa itu di rumah dan guru mengirim soal dari sekolah atau bagaimana? Coba dijelaskan prosesnya dari awal. Ya, baik, terima kasih, Bu. Untuk PAS ini kita menggunakan sistem ujian berbasis Android. Ya. Kita terinspirasi dari yang pertama adalah UNBK waktu itu. UNBK bagaimana kita atau ujian-ujian sebelum ujian sekolah yang dulunya kita harus mengeluarkan biaya banyak untuk fotokopi, untuk lembar jawaban dan sebagainya. Kita terinspirasi dari situ dan bagaimana kita mencari solusi supaya kita bisa menghemat anggaran. Kemudian media-media yang ada juga sudah dimiliki oleh siswa. Bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan. Ya, sehingga di sini penilaian akhir semester ini pada waktu itu saya bergabung dalam salah satu grup
di dalam grup Telegram itu ada yang sharing tentang bagaimana kita dapat menerapkan atau kita dapat menggunakan HP Android ini untuk ujian. Ya, dari situ saya mencoba ikuti, saya pelajari dan saya tawarkan kepada pihak sekolah. Dan ini singkat cerita Bapak yang menginisiasi ya. Benar sekali. Bapak Saya yang tawarkan menginisiasi kepada- ya. tawarkan kepada pihak Setelah sekolah. ditawarkan, Ternyata dari pihak sekolah, kepala sekolahnya waktu itu belum pergantian, beliau menerima baik hal ini. ya. Dan orang yang mengembangkan sistemnya ini dia untuk menjaga keseimbangan kekuatan sistemnya ini, maka dia minta kita untuk berdonasi ya, berdonasi. Jadi kita berdonasi, waktu itu kita berdonasi 500.000 dan sistem ini kita sudah gunakan selama 1 tahun dan itu waktu pembelajaran dan sampai sekarang untuk pemanfaatan ujian ini. Jadi Sebelumnya hanya digunakan untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran. Tapi sekarang Bapak sudah menginisiasi untuk dilakukan untuk PAS. Ya, untuk PAS. Untuk Sehingga PAS. Itu modelnya seperti apa? Guru-guru menyusun soal, bagaimana prosesnya? ya, awalnya guru kita ada pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan bagaimana penyusunan soal Yang melatih guru-guru adalah saya Bapak. bersama seorang teman. Baik. Jadi kita 2 orang ini mempelajari sistemnya terlebih dahulu, kemudian Ya. kita mencoba tawarkan, oh nanti seperti ini, kemudian teman-teman juga menerima hal baik ini. Ya. Sehingga kami Menyusun soal. membuat pelatihan penyusunan soal sampai pada penguploadan soal-soal itu. Jadi kita menyusun soal yang harus diterima sistem seperti apa itu kita kasih kita menjelaskan kepada teman-teman sehingga pada akhirnya soal ketika diupload tidak bermasalah. Begitupun kunci jawaban dan sebagainya. Antara soalnya itu mau diacak atau mau tidak diacak itu tergantung dari guru mata pelajaran masing-masing. Jadi itu kita penjelasan awal, memberikan pemahaman terhadap guru-guru dan semua guru menerima hal baik ini. Kemudian kita terapkan. Jadi sekarang kita ujian berbasis Android. Baik, Pak Ferry. Terima kasih. Mungkin ada hal yang Bapak bisa bereskan sebentar supaya setelah itu kita bisa lancar melakukan pendampingan pertama hari ini. Bapak sehat? Saya sehat. Nah, ada yang ingin dibereskan? Ya, untuk hari ini nanti ada 3 mata pelajaran yang diujikan. Untuk sementara 1 mata pelajaran sudah saya aktifkan untuk diujikan dan mungkin sebentar lagi saya izin sebentar untuk aktifkan mata pelajaran berikutnya sehingga ketika kita coaching kegiatan lagi di sini siswa tetap ujian. Baik. Apakah Bapak harus mengaktifkannya sekarang? 5-10 menit kemudian bisa saya izin. Kalau bisa silakan Bapak mengaktifkannya dulu. Saya juga tunggu dengan berkas-berkas yang akan diisi. Terima kasih Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, itu tadi. Sudah selesai, Bu? Oh, sudah selesai ya Pak Ferry. Aduh, terima kasih. Tadi bilang 5 menit saja, memang tepat ya 5 menit. Ayo Pak, silakan duduk. Pak Ferry, Ya, Bu. hari ini pendampingan individu pertama, fokus pendampingannya tuh pada observasi perilaku. Jadi perilaku CGP dalam hal ini komitmen, kerjasama, dan tanggung jawab juga keaktifan, termasuk dalam melakukan aksi nyata di 2 bulan pembelajaran calon pendidikan guru penggerak. Jadi saya akan melakukan coaching dengan kepala sekolah, selain dengan Pak Ferry atau Pak Franciscus Saveriusanan selaku CGP SMA Warta Bakti. Saya juga melakukan coaching dengan rekan sejawat Pak Ferry, dan saya juga akan melakukan coaching dengan perwakilan murid. Jadi kalau Pak Ferry izinkan, saya akan coaching pertama dengan kepala sekolah SMA Warta Bakti. Apakah Bapak kepala sekolahnya ada? Bapak kepala sekolahnya ada. Bapak kepala sekolahnya ada ya. Pak Ferry nanti selesai saya coaching dengan Bapak kepala sekolah, izinkan saya untuk memilih salah seorang dari rekan sejawat Pak Ferry untuk saya juga coaching.
Baik, nanti saya diantar ya untuk saya memilih. Setelah saya coaching dengan rekan sejawat Pak Ferry, saya akan memilih 5 orang murid Pak Ferry untuk saya coaching berkaitan dengan observasi perilaku aksi nyata yang sudah Pak Ferry lakukan. Pak Ferry, saya mau ke ruangan kepala sekolah. Ya, boleh, Bu. Mari. Silakan bekerja Mari. Pak Ferry ya. Ya, mari, Bu. Salam bahagia. Ya. Selamat pagi Pak Romo, saya boleh masuk? Silakan masuk. Ya. Salam Pancasila. Ya, salam Pancasila Pak. Kasih. Ya. Guru penggerak merdeka belajar. Romo masih ingat saya? Masih ingat? Masih ingat ya. Saya pendamping guru penggerak atau calon guru penggerak Pak Ferry. Pak Ferry ini nama panjangnya Bapak Fransiskus Saverius Sanan, gitu ya Pak ya. Saya hari ini datang lagi Pak. Setelah sebulan lalu saya datang, karena hari ini saya mau melakukan pendampingan individu pertama pada Pak Ferry. Pendampingan individu perdana sudah saya lakukan 1 bulan lalu. Setelah itu kita melakukan lokakarya pertama, dan sekarang pendampingan individu pertama. Setelah itu kita akan melakukan lokakarya kedua. Romo, ini ada beberapa hal nih Romo yang akan saya lakukan. Fokus pendampingan individu pertama ini, pertama saya akan melakukan observasi perilaku. Observasi perilaku ini berkaitan dengan perilaku dari CGP, komitmen, kerjasama dan tanggung jawab, keaktifan, dan hal-hal lain termasuk melakukan aksi nyata praktik baik pembelajaran di sekolah CGP. Saya akan melakukan coaching dengan kepala sekolah. Kita berdiskusi banyak hal tentang perilaku. Kemudian saya akan melakukan coaching dengan rekan guru dari Pak Ferry. Mohon izin nanti saya memilih ya Pak. Kemudian saya akan melakukan coaching dengan perwakilan murid dari CGP Pak Ferry. Jadi perwakilan murid ini izinkan saya memilih 5 orang murid. Baik Pak. Kalau Romo bersedia, saya melakukan coaching dulu dengan Romo. Romo bersedia ya? Bersedia. Baik. Perlu diketahui saya berada di ruangan kepala sekolah SMA Warta Bakti. Ini adalah sebuah sekolah Katolik yang berada di kota Kepamenanu. Sebelum saya melakukan coaching dengan kepala sekolah SMA Warta Bakti, izinkan kepala sekolah SMA Warta Bakti memperkenalkan namanya. Silakan Bapak kepala sekolah memperkenalkan nama lengkap pada kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekolah kami mendapat kehormatan Ibu Mesra sudah datang di sini. Saya mengingat tanggal 9 November yang lalu di tempat yang sama kita bertemu di ruangan ini berbicara tentang banyak hal, tentang komitmen kita bersama supaya kita bisa menjadikan satu sekolah menjadi guru penggerak. Dan saya juga berterima kasih karena dari sekian banyak yang mengikuti calon guru penggerak, salah satu guru saya Fransiskus Saverius lolos. Maka pada kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah Romo Januarius Willibrod
Paulus Maupura, Kepala Sekolah SMA Swasta Katolik Warta Bakti Eva Menano. Saya bertugas di sini baru 1 bulan yang lalu. Terima kasih, dan pada akhirnya kami mendapat kesempatan seperti ini, kesempatan yang istimewa dari Ibu Mesra yang datang di sini untuk kali yang kedua untuk komitmen yang sama. Terima kasih. Perkenalan saya, sekali lagi saya Romo Janupura, Kepala Sekolah SMA Swasta Warta Bakti Eva Menano. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Saya Mesra Epelondou. Saya hari ini melakukan coaching dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Warta Bakti di Kota Eva Menano tanggal 8 Desember 2020. Pak, kita mulai ya. Ini ada 4 pertanyaan ya Pak ya. Tapi pertanyaan ini bisa saja berkembang sesuai dengan jawaban yang Bapak berikan ya Pak ya. Aksi nyata apa yang telah dilakukan oleh Pak Ferry atau Bapak calon guru penggerak Pak Fransiskus Saverius Sana ketika ia mengikuti pendidikan guru penggerak? Sudah 2 bulan nih mengikuti guru penggerak nih. Aksi nyata apa yang sudah dilakukan? Terima kasih. Aksi nyata yang dilakukan oleh guru saya, yang pertama saya memberikan apresiasi karena guru saya Pak Fransiskus Saverius mengikuti kegiatan ini dengan sukarela, kegiatannya itu dengan sukarela, dan pada akhirnya dia juga mau membagi dengan cuma-cuma. Aksi nyata yang saya lihat bagaimana di sekolah kita SMA Swasta Warta Bakti Eva Menano bisa menggunakan HP sebagai media belajar yang paling sederhana untuk siswa, dan itu sudah diinisiator oleh Pak Ferry dan semua anak-anak kami berjumlah 386 anak. Mereka mengikuti ujian dengan berbasis Android menggunakan HP. Dan ini aksi nyata yang lain, Pak Ferry sebagai calon guru penggerak sebelum memulai pelajaran atau mengakhiri itu selalu memulainya dengan doa, dan doa itu dalam bahasa Inggris sesuai dengan bidang studi yang diampu oleh Pak Ferry sendiri. Itu aksi nyata yang dialami, dan dalam 2 aksi nyata ini ada kerjasama yang luar biasa, kerjasama antara guru, para guru, juga komitmen bersama untuk menjadikan sekolah ini sebagai satu sekolah penggerak. Itu yang bisa saya sampaikan dengan aksi nyata keadaan kami, lingkungan kami di sekolah Warta Bakti Eva Menano. Baik Romo, izinkan saya memberi kesimpulan aksi nyata yang sudah dilakukan 2 bulan terakhir ini oleh Pak Ferry, yaitu Pak Ferry menginisiasi penggunaan media HP dengan aplikasi sederhana untuk pembelajaran oleh siswa. Dan yang kedua, Pak Ferry menginisiasi ujian berbasis Android. Dan yang terakhir, Pak Ferry juga menginisiasi untuk mata pelajarannya anak-anak berdoa dalam bahasa Inggris. Saya tidak salah menyimpulkan? Tidak salah menyimpulkan bahwa mau ditambah, mau diralat, silakan Pak. Kami tidak meralat keadaan, bukan sebelumnya kami tidak berdoa, tetapi berdoa menggunakan bahasa Inggris berarti ada hal yang baru, Ya, hal yang baru harus ditingkatkan. Memang ini permulaan itu sulit, tetapi bagaimana kita bisa mengakhiri kalau tidak pernah memulai? Ya. Dan memulai itu adalah dari guru. Ya, sebagai calon guru penggerak dan telah memulai dan inisiasi. Terima kasih Pak Romo. Kita masuk lagi pertanyaan kedua. Apakah kepala sekolah melihat ada perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh CGP setelah dia menggunakan misalkan media HP secara sederhana, menginisiasi ujian berbasis Android, kemudian dia juga meminta anak-anak berdoa dalam bahasa Inggris atau membimbing anak-anak berdoa dalam bahasa Inggris, atau mungkin perubahan yang lain yang perlu Pak
misalnya untuk ini kelas 10, kelas 1 yang baru datang, kita harus menggunakan HP sebagai media pembelajaran yang sederhana. Di sini komitmen seorang guru calon penggerak, di dalam hal ini Pak Ferry sendiri, bagaimana mengajar anak-anak ini supaya pada akhirnya mengikuti. Kalau untuk penggunaan kelas 2 dan kelas 3 menggunakan HP yang berbasis Android dan untuk mengerjakan soal itu boleh dikatakan mudah, tetapi untuk kelas 1 Pak Ferry itu memiliki komitmen untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka harus masuk dalam lingkaran itu untuk bisa belajar lebih efisien dan juga bisa mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, selesaikan dengan menggunakan handphone. Jadi perubahannya pada tumbuhnya komitmen ya. Komitmen untuk mendampingi, Tentunya komitmen dari CGP untuk mendampingi anak-anak, terutama anak-anak kelas 10 ya Pak. Anak-anak kelas 10. Kelas 10. Kenapa kelas 10 Pak? Kenapa kelas 10? Karena mereka baru datang dari berbagai SMP. Mungkin dari SMP yang asal SMP mereka belum menggunakan ujiannya tidak berbasis dengan menggunakan HP sebagai media pembelajaran yang sederhana, media pembelajaran. Dan sampai di sini, tiba di sini, bagaimana guru saya harus mendampingi itu secara sabar. Mungkin ada yang belum tahu mengakses atau mengoperasi handphone, berarti itu diajar. Dan ini calon guru penggerak saya, maka di sini ada kata sabar dalam mendampingi. Ya, sabar. Jadi ada perubahan Pak Ferry semakin berkomitmen, berusaha menemukan komitmen dan semakin sabar ya dalam mendampingi siswa. Nah, untuk menginisiasi ujian berbasis Android. Jadi selain siswa, apa perubahan yang terjadi pada guru ketika Pak Ferry menginisiasi ujian berbasis Android? Untuk Bapak Ibu guru, Perubahan baik ya yang terjadi pada guru. sekarang para guru misalnya semuanya itu sudah para guru itu menyiapkan semua soal, dan pada akhirnya dikirimkan itu di bank soal, dan kemudian Pak Ferry akan mentransfer ke semua peserta didik 386 anak. Berarti para guru dengan hal yang luar biasa bahwa sebelum para guru menyusun soal itu ada Pak Ferry sebagai calon guru penggerak saya memberikan masukan-masukan bagaimana untuk mengirimkan soal untuk masuk ke dalam bank soal itu sebelum Pak Ferry mentransfer ke semua. Jadi apakah saya boleh katakan bahwa Pak Ferry juga terlibat dalam membimbing guru untuk sebuah proses agar ujian berbasis Android ini terlaksana? Sangat luar biasa. Gitu ya. Ya, Pak Ferry. Jadi selain Pak Ferry membimbing siswa dan berkomitmen untuk kelas 10 dalam hal ini agar mereka bisa melakukan pembelajaran berbasis Android, Pak Ferry juga membimbing guru untuk memahami tahapan-tahapan dan proses ujian berbasis Android. Apa yang harus dilakukan guru mulai dari merencanakan, mendesain soal hingga mengunggahnya di Android agar bisa diakses oleh siswa. Begitu kan Bapak? Seperti itu. Nah, nanti kalau saya salah menyimpulkan, nanti Bapak ralat ya Pak ya? Ya. Baik, ada lagi yang ingin Bapak katakan, perubahan-perubahan lain yang mungkin Bapak rasakan atau lihat, alami? Hal-hal lain yang saya lihat bahwa anak-anak juga mulai terbiasa dengan metode yang diterapkan ini. Anak-anak. Hal itu bahwa dari 386 anak, kurang lebih ada beberapa yang tidak memiliki HP. Dan berarti ini Maaf Pak, 386? 386 siswa. Kurang lebih hanya beberapa orang yang tidak memiliki HP. Berarti di sini itu ada kerjasama antara sekolah, guru, kerjasama sekolah dengan orang tua. Seperti apa Pak? Kerjasama, misalnya tuntutan sekarang harus semua siswa memiliki HP, karena HP tidak disediakan oleh sekolah,
Tetapi anak-anak mereka datang dengan handphone mereka sendiri. Dan semuanya ada. Semua keluar, beberapa orang yang tidak memiliki. Yang tidak punya itu ketika ujian berbasis Android mereka tidak bawa handphone atau bagaimana? Mereka tidak bawa handphone dan tidak ada handphone, tapi dalam proses mereka setelah saya komunikasikan dengan mereka, nanti orang tua berjuang untuk membeli. Dan itu mereka yang tidak memiliki handphone bukan berarti mereka tidak mengikuti ujian. Tetapi kita bagaimana solusi yang kita terapkan, kita memberikan solusi anak-anak itu ujian di lab komputer kita. Dan itu langsung didampingi oleh Pak Ferry. Oh begitu ya Pak. Jadi anak-anak kalau tidak punya HP, mereka ujian di lab komputer. Dan itu tidak banyak ternyata ya. Ya, tidak banyak. Terima kasih. Jadi langkah baru ini cukup menolong dalam hal apa Pak? Ujian berbasis Android. Efektif kartu atau apa bagaimana? Pekerjaan. Langkah baru ini menuntut kita semua untuk mengadakan satu lompatan. Kita harus belajar untuk melakukan satu lompatan bahwa kita harus berubah. Itu tidak boleh lagi untuk ada terus di sini. Boleh dikatakan bahwa untuk anak-anak harus dituntut untuk memahami apa yang harus mereka pelajari. Itu kami melihat hal itu. Dan sekarang anak-anak memang sudah bisa belajar menggunakan handphone, mereka bisa membuat hal-hal menarik lain dalam arti bahwa mereka menyiapkan materi mereka sendiri lewat handphone. Bapak, ini pertanyaan ketiga, tapi ini tolong dijelaskan ya Pak ya. Kalau tadi apakah ada perubahan, sekarang ini lebih dijelaskan perubahannya seperti apa. Seperti tadi saya bertanya soal apakah dengan menginisiasi ujian berbasis Android itu perubahan pada proses itu lebih sederhana, lebih efektif atau lebih apa, bagaimana? Artinya hal positif yang didapat dari ujian berbasis Android dibanding tidak. Jadi perubahannya seperti apa? Ujian berbasis Android ini dia lebih sederhana. Sederhananya dan lebih simpel bahwa sebelum ujian berbasis Android kita harus print semua soal. Ya. Dibagikan ke semua soal. Dan sekarang kita tidak membutuhkan lagi kertas-kertas itu. Karena semuanya itu sudah disusun dan tinggal ditransfer dan anak langsung mengerjakan. Ini hal yang sangat luar biasa. Memudahkan kita tidak perlu lagi menggandakan soal dengan ribuan soal, kurang lebih 16 mata pelajaran dikali dengan 386 anak, maka itu membutuhkan soal yang luar biasa. Tapi dengan menggunakan ujian, menggunakan berbasis Android itu sangat membantu kami. Ya Pak. Merdeka Belajar itu adalah kemerdekaan pada anak dalam hal belajar, pembelajaran berpusat pada anak. Sehingga saya ingin tahu lagi seberapa besar hal baik yang dimiliki 386 orang anak di sekolah ini ketika proses pembelajaran Android itu diterapkan. Karena tadi saya hanya mendapatkan penjelasan soal lebih mudah bagi guru karena tidak main soal, tidak begini-begini, jadi sekolah lebih enak, guru-guru lebih efektif dan segala macam. Seberapa besar manfaat bagi akar rumput si anak, artinya dalam hal ini murid, bagaimana itu bermanfaat buat murid selain bagi sekolah yang sekali lagi yang tadi dikatakan Romo menghemat waktu, tenaga,
apakah perubahan itu juga ada pada anak? Misalkan nih, anak 380 anak itu sebelumnya seperti apa, dan ketika dilakukan pembelajaran berbasis Android itu mereka seperti apa? Apakah sebelumnya persiapkan dulu atau bagaimana sehingga 386 anak ini bisa melakukan ujian? Karena seperti tadi penjelasan Bapak, guru-guru saja dibimbing ya bisa mengunggah soal dan segala macam untuk anak-anak akses. Nah, apakah 380 anak ini juga sudah diarahkan untuk mereka memahami proses itu? Proses itu selalu segala sesuatu yang baru itu selalu memberikan pengarahan, baik guru dan juga apalagi siswa. Itu memberikan pengarahan karena supaya para siswa semuanya itu bisa mengikuti kegiatan penggunaan handphone. Apakah CGP kita Pak Frans telah membimbing 380 anak ini sebelum atau pra ujian berbasis Android? Sebelum ujian berbasis Android, Bapak Franciscus sudah selalu memberikan pelatihan baik untuk guru dan juga untuk siswa. Sehingga Saya maksud ya. para siswa ketika menghadapi kendala, ya selalu kembali kepada sumbernya. Sumber dalam hal ini adalah Pak Ferry sendiri untuk menjelaskan belum bagaimana yang belum mereka mengerti, ditanya dan Pak Ferry menjelaskan, maka mereka bisa kembali. Jadi kalau saya bisa simpulkan untuk pertanyaan ketiga ini, telah terjadi perubahan pada proses pembelajaran, baik itu pada guru maupun pada siswa, khusus dalam hal evaluasi belajar, di mana siswa sudah memahami langkah-langkah tuntutan bagaimana yang harus mereka lakukan ketika mereka mengikuti ujian berbasis Android. Sebelumnya mereka tidak paham soal itu karena belum dilakukan. Dan yang kedua adalah perubahan terjadi dalam proses pembelajaran, yaitu guru juga memahami bagaimana proses mengevaluasi atau melakukan penilaian akhir semester dengan menggunakan tahapan-tahapan berbasis Android. Begitu ya Pak ya, hingga dua-duanya. Sekali lagi kalau saya salah menyimpulkan nanti diralat ya Pak ya. Ini yang terakhir Pak, menurut kepala sekolah, hal-hal apa yang perlu ditingkatkan dari Pak Ferry sebagai calon guru penggerak? Ini menarik pertanyaan ini, dan sekali lagi saya bersyukur sebagai kepala sekolah, bersyukur karena tidak semua orang lulus calon guru penggerak. Tetapi di sini salah satu guru saya lolos. Maka saya mengharapkan supaya nanti ke depannya itu, kalau di sekolah ini lembaga besar, Bapak Ferry sendiri, Franciscus Saverius sendiri tidak mampu, maka saya mau supaya Pak Ferry menjadi pembicara untuk guru-guru semua yang ada di sini, jadi guru-guru semua, sehingga semua guru paling kurang dipersiapkan untuk kemudian mengikuti tes calon guru penggerak. Tapi secara intern itu dipersiapkan oleh Pak Ferry. Jadi sehingga saya mau supaya sekolah ini meskipun dalam ujian tes nanti tidak lulus, tetapi kami sudah mempraktekkan bahwa kami semua sebagai satu kesatuan, satu lembaga mau memiliki komitmen yang sama untuk mengembangkan potensi dan bakat minat dari peserta didik kami. Itu yang saya minta. Baik, Bapak Kepala Sekolah, Bapak mengatakan bahwa Bapak berharap Pak Ferry sebagai pembicara. Apakah yang Bapak maksudkan itu sebagai narasumber, begitu, narasumber pembimbingan untuk menyiapkan para guru atau rekan sejawat dari Pak Ferry agar mereka bisa juga menjadi seorang guru penggerak di sekolah ini? Ya, kami akan mau supaya Pak Ferry sebagai narasumber, karena setelah mengikuti itu, dan pasti kami juga meminta Ibu Besra sebagai pendamping juga akan memberi. Kita sekarang tidak bisa buat pertemuan webinar seperti itu, maka kami mengundang para guru semua mengikuti, sehingga apa yang dibicarakan Ibu Besra juga bisa memberikan masukan-masukan untuk kami, sehingga
targetnya semua guru dalam proses membuka lowongan untuk calon guru penggerak, mereka harus mengikuti tes, dan paling kurang mereka sudah memahami apa yang Baik. Jadi Pak Ferry, Bapak mau membentuk Pak Ferry menjadi seorang inspiring teacher. Jadi guru yang menginspirasi bagi rekan-rekan sejawatnya, begitu kan Bapak? seperti itu. Seorang guru harus menjadi inspirasi Bagi rekan-rekan bagi sejawat. rekan-rekan dan juga menjadi inspirasi untuk banyak siswa. Guru harus memiliki seorang guru harus kaya cara untuk memberikan kaya cara itu, maka adalah inspirasi itu sendiri. Bapak, ini hebat ya. Saya suka, ini luar biasa, ini menarik. Saya baru menemukan seorang kepala sekolah berpikir seperti ini, dan saya menyukai mimpi Bapak ini luar biasa. Apakah Bapak, menurut Bapak, Pak Ferry itu sudah menjadi inspiring teacher atau guru yang menginspirasi di sekolah ini, dan apa penghargaan Bapak pada beliau? Kalau itu memang benar sudah terjadi. Saya melihat bahwa Pak Ferry selaku guru saya sangat menjadi inspirasi untuk banyak guru, dan saya akan memberikan penghargaan seperti sertifikat untuk sebagai salah satu calon guru penggerak, sehingga dia bisa menggerakkan banyak, bukan hanya di sini tetapi juga nanti kami akan bekerja sama. Tentu Ibu Bester selalu membantu kami, memberikan masukan-masukan, sehingga Pak Ferry bisa memberikan pengajaran untuk banyak guru yang lain, sehingga sekolah-sekolah kita itu bisa menjadi satu sekolah penggerak. Kalau boleh saya simpulkan, Bapak telah menginisiasi sebuah praktik baik yang diharapkan dilakukan oleh Pak Ferry, yaitu menjadi guru inspirasi buat rekan sejawatnya, agar rekan sejawatnya juga bisa menjadi guru penggerak seperti Pak Ferry, gitu ya. Dan untuk Bapak sendiri, Bapak berpikir atau Bapak menilai bahwa Pak Ferry sudah benar-benar menjadi inspirasi bagi sekolah ini, sehingga Bapak merasa dia layak penghargaan minimal sertifikat ya, dan dengan sertifikat itu dia bisa membimbing rekan sejawatnya agar mereka juga bisa menjadi guru penggerak, gitu ya Pak ya, minimal di sekolah ini, dengan atau tanpa mereka mengikuti tes guru penggerak ya. Tapi minimal Bapak juga berharap mereka ikut tes. Saya akan memberikan motivasi, bahkan semua ada kegiatan tes, saya meminta supaya guru-guru saya itu mengikuti tes Supaya lebih banyak lagi, maka kita semua akan lebih memahami seperti yang Pak Ferry pahami ya. Maka kita memiliki satu konsep yang sama, maka semua guru itu adalah penggerak. Terima kasih Pak Romo, ini menarik, ini sangat menarik. Di SMA Warta Bakti, seorang kepala sekolah menjadikan calon guru penggeraknya adalah seorang inspirator bagi rekan-rekan sejawatnya. Jadi dia akan diangkat sebagai seorang calon pembicara atau narasumber, bagaimana memperkenalkan pada para gurunya semangat, jiwa dan perjuangan seorang calon guru penggerak, sehingga rekan-rekan sejawatnya bisa menjadi guru penggerak di sekolahnya dengan atau tanpa mengikuti seleksi calon guru penggerak. Tetapi kepala sekolahnya juga berharap, kalaupun mereka mengikuti seleksi calon guru penggerak, minimal dengan adanya Pak Ferry memberikan banyak pelatihan bimbingan, maka mereka juga sudah siap untuk mengikuti seleksi itu. Dan kalau semakin banyak guru di sini mengikuti seleksi calon guru penggerak, maka akan semakin banyak juga guru-guru penggerak di sekolah ini. Tapi sekali lagi, dengan atau tanpa guru penggerak atau tanpa mereka mengikuti seleksi calon guru penggerak, kepala sekolah berharap dan yakin sekali bahwa guru-gurunya bisa menjadi guru penggerak karena terinspirasi dari Pak Franciscus Saverio Sanam
sebagai guru inspirator yang akan membimbing mereka. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kira-kira begitu ya saya menyimpulkan jawaban dari pertanyaan nomor 4. Begitu Kak Bapak? Seperti itu. Aduh Bapak, luar biasa hari ini saya bersukacita telah berdiskusi dan melakukan coaching dengan Bapak. Saya selalu yakin dan percaya, saya berdoa semoga apa yang sudah dilakukan sekolah ini, mimpi-mimpi Bapak, inisiatif Bapak, dan juga semua yang sudah dilakukan oleh Pak Ferry sebagai calon guru penggerak benar-benar berharga di mata Tuhan dan benar-benar menjadi inspirasi buat sekolahnya dan juga lingkungannya di Timur Tengah Utara. Tuhan berkati ya Bapak ya. Saya pamit, tapi sebelum saya pamit, kita berdua mengatakan guru penggerak merdeka belajar ya Pak ya. Guru penggerak merdeka belajar.